Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Ustadz selalu sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anak Ustadz, sebelum kita lanjut materi, Ustadz pengen tahu dulu nih, apakah antum masih ingat 9 akhlak utama? Yang pertama itu apa nak? Yang pertama jujur, yang kedua disiplin, tanggung jawab, bersih, peduli, bersaudara, santun, kreatif, semangat. Oke, nah yang terakhir itu anak-anak Ustadz harus dalam keadaan semangat. Baiklah anak-anak Ustadz, kita lanjut materi, yaitu pelajaran 8. Baiklah anak-anak Ustadz, pelajaran 8 itu materinya ialah mari berperilaku terpuji. Namun sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, tujuan pembelajaran kita apa? Yang pertama itu anak-anak Ustadz diharapkan memiliki perilaku yang gemar untuk membaca. Yang kedua, anak-anak Ustadz diharapkan memiliki sifat pantang menyerah. Dan yang ketiga, anak-anak Ustadz diharapkan memiliki sifat yang rendah hati. Dan yang terakhir atau yang keempat, anak-anak Ustadz diharapkan memiliki sifat hidup berhemat. Baiklah anak-anak Ustadz, kita lanjut poin yang pertama, yaitu gemar membaca. Nah anak-anak Ustadz, tentu anak-anak Ustadz masih ingat pepatah rajin pangkal pandai. Nah, jika anak-anak Ustadz ingin pandai dan punya ilmu pengetahuan yang luas, anak-anak Ustadz nih harus gemar membaca. Ketahuilah anak-anak Ustadz, dulunya Ustadz juga pandai itu karena gemar membaca, berawal dari membaca. Bahkan ada seorang dokter ataupun wartawan, mereka itu pandai karena bermula dari membaca. Nah, bagaimana dengan anak-anak Ustadz? Maukah anak Ustadz menggapai cita-cita anak Ustadz? Nah, syarat untuk menggapai cita-cita anak Ustadz, apa syaratnya? Yaitu dengan membaca. Salah satunya dengan membaca, karena membaca itu mempunyai pengetahuan. Jadi yang tidak tahu menjadi tahu, menjadi anak-anak Ustadz itu kreatif. Jadi untuk anak-anak Ustadz, mulai dari sekarang tanamkanlah di diri anak-anak Ustadz sifat gemar membaca. Supaya apa nak? Supaya anak-anak Ustadz ingin tercapai cita-citanya itu. Dan Ustadz ingin mengingatkan, kurangilah waktu bermain antum. Oke, ini poin yang A, gemar membaca. Selanjutnya poin yang B. Yang B itu ialah pantang menyerah. Baiklah anak-anak Ustadz, pantang menyerah ini merupakan sikap selalu semangat dan tidak berputus asa. Sikap pantang menyerah ini merupakan perilaku terpuji. Perhatikan beberapa contoh sikap pantang menyerah berikut ini. Contoh yang pertama yaitu walaupun jarak rumah ke sekolah sangat jauh, tetapi tidak menyurutkan kita untuk berangkat ke sekolah. Yang contoh kedua, walaupun mempunyai tugas sekolah yang sulit, kita tetap semangat dan tidak menyerah dalam menyelesaikan tugas tersebut. Dan poin yang ketiga, walaupun kondisi hujan, kita tetap berangkat ke sekolah dengan menggunakan payung. Nah anak-anak Ustadz, itulah ketiga contoh tadi, contoh pantang menyerah. Selanjutnya, di antara anak-anak Ustadz mempunyai sikap pantang menyerah sebagai berikut. Jadi anak-anak Ustadz ada sifat-sifat sikap pantang menyerah itu. Yang pertama itu memiliki sifat sabar. Yang kedua itu terhindar dari sifat malas. Yang ketiga selalu semangat dalam menjalankan hidup sehari-hari. Dan yang keempat itu akan menjadikan anak Ustadz anak yang berhasil. Baiklah, itu tadi poin yang pantang menyerah. Dan selanjutnya rendah hati. Rendah hati ini ialah sikap santun terhadap orang lain. Rendah hati juga berarti bersikap tidak sombong.
Agama Islam mengajarkan umatnya agar berperilaku rendah hati. Di antara ciri orang yang berperilaku rendah hati adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bersikap sederhana, apa adanya, tidak berlebihan. Yang kedua itu tidak sombong atau tidak pamer. Yang ketiga itu ialah bersikap ramah pada teman. Dan yang keempat ialah bersikap menghormati dan menghargai teman. Baiklah, itulah poin yang C atau poin rendah hati. Nah, selanjutnya yang poin PD. Poin PD ialah hemat. Hemat artinya tidak boros dan cermat dalam memanfaatkan sesuatu. Contoh perilaku hemat ialah dengan cara menabung sebagian uang saku yang kita peroleh dari orang tua. Nah, ada keuntungan dalam berhemat itu. Yang pertama, mempunyai uang tabungan yang bisa digunakan. Nah, kalau kita berhemat nanti lama-kelamaan akan mempunyai tabungan yang bisa digunakan seperlunya. Dan yang selanjutnya, barang atau harta yang dimiliki tetap terjaga atau terawat dengan baik dan rapi. Yang ketiga, hidup disiplin, teratur, dan tenang. Nah, ini adalah keuntungan dalam berhemat. Dan selanjutnya kerugian orang yang tidak berhemat itu atau orang yang boros. Yang pertama itu tidak mempunyai uang tabungan yang bisa digunakan saat dibutuhkan. Yang kedua, barang atau harta yang dimiliki tidak terjaga sehingga cepat rusak atau hilang. Dan yang ketiga, hidup tidak disiplin, tidak teratur, dan tidak tenang. Baiklah, anak-anak Ustadz, setelah kita membahas tadi poin yang keempat itu, pesan yang terkandung di dalam perilaku hidup terpuji itu, yang pertama itu membiasakan untuk selalu gemar membaca, hidup pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Yang kedua, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang gemar membaca, hidup pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Dan yang ketiga, dengan selalu membiasakan gemar membaca, hidup pantang menyerah, rendah hati, dan hemat, insya Allah antum akan disayangi orang tua, teman, dan yang pastinya disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang berperilaku hemat. Nah, sekarang untuk evaluasi antum, lihat di buku PAI antum halaman 119 sampai 120, kerjakan A sampai D-nya saja. Baiklah, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang Ustaz berikan bisa dimanfaatkan hendaknya oleh antum semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.